Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 4 adalah berpikir memahami teks-teks. Hari ini kita akan melanjutkan membacakan tentang memahami teks-teks pemikiran. Contohnya yang paling dekat adalah pemikiran-pemikiran Islam, baik akidah maupun hukum syara. Ketika pemikiran tersebut diturunkan kepada orang Arab secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi, mereka memahaminya dan mengambilnya, bukan karena bahasa mereka memungkinkan mereka untuk memahaminya, tetapi karena mereka mampu memahami fakta pemikiran-pemikiran itu dan mampu menggambarkan makna-maknanya. Kemudian mereka mengambilnya setelah adanya pemahaman dan penggambaran tersebut. Karena itu, pemikiran Islam mampu memberi pengaruh kepada mereka dan mampu memunculkan revolusi secara total, sehingga nilai-nilai tentang berbagai hal menjadi berubah menurut pandangan orang Arab. Nilai sebagian hal menjadi tinggi dan sebagian lainnya menjadi rendah. Juga fundamental kehidupan dalam pandangan mereka menjadi berbeda dengan sebelumnya. Tetapi ketika orang Arab tidak mampu memahami fakta pemikiran-pemikiran Islam dan menggambarkan makna-maknanya, mereka pun kehilangan pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran Islam tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak mampu mengambilnya. Karena itu, pemikiran-pemikiran tersebut tidak mempengaruhi mereka. Meskipun di kalangan mereka terdapat para ahli hadis yang lebih banyak ilmunya daripada Imam Malik, terdapat para ahli fikih yang lebih luas ilmunya daripada Imam Abu Hanifah, dan terdapat para ahli tafsir yang lebih banyak pengetahuannya daripada Ibnu Abbas. Tetapi meskipun demikian, di kalangan orang Arab tidak terdapat orang yang setaraf dengan orang-orang yang hidup di Madinah pada masa Imam Malik, atau pada masa Ibnu Abbas, atau pada masa Abu Hanifah. Hal itu terjadi bukan karena ketidakmampuan mereka mengetahui berbagai pemikiran Islam, tetapi karena mereka tidak mampu memahami faktanya dan menggambarkan maknanya. Karena itu, dalam proses berpikir tentang teks-teks pemikiran, tidaklah cukup adanya informasi terdahulu yang setaraf dengan pemikiran tersebut. Namun, selain itu, harus terdapat juga pemahaman terhadap faktanya dan penggambaran terhadap maknanya. Memahami teks-teks pemikiran tidak berarti hanya untuk diambil, kadang juga untuk ditinggalkan dan diperangi. Jadi, mengambil pemikiran dari teks-teks tersebut adalah maksud utamanya. Jika suatu teks termasuk yang tidak bisa diambil, maka ia harus ditinggalkan atau diperangi. Maka, jika tidak terdapat pemahaman tentang faktanya dan penggambaran tentang maknanya, kadang bisa mengakibatkan penyimpangan, sehingga pemikiran yang seharusnya ditinggalkan dan diperangi malah diambil, atau pemikiran yang seharusnya diambil malah ditinggalkan atau diperangi. Ada pula pemikiran yang hanya cukup diketahui saja tanpa diambil atau ditinggalkan. Karena itu, untuk memahami teks-teks pemikiran harus ada pemahaman tentang faktanya dan penggambaran tentang maknanya untuk mengambil sikap yang harus diambil terhadapnya, yaitu apakah harus diambil, ditinggalkan, atau diperangi. Syarat harus adanya pemahaman fakta berbagai pemikiran dengan pemahaman yang bisa membatasi dan membedakannya dengan yang lain, dan harus adanya penggambaran makna berbagai pemikiran dengan penggambaran yang benar adalah faktor yang akan menjaga suatu pemikiran dari kesalahan dan penyimpangan. Faktor ini pula yang akan menjadikan seseorang mampu menentukan sikap yang selamat terhadap pemikiran-pemikiran tersebut. Ini karena pemikiran-pemikiran tersebut tidak bisa diketahui bahayanya hanya dengan mengetahuinya. Bahkan orang yang mengambilnya bisa terpalingkan dari aktivitas-aktivitas pokok dalam kehidupannya, dan kadang ini menjadikannya terpeleset dan menyimpang atau tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Contohnya yang paling mudah adalah apa yang diakibatkan oleh kegiatan mempelajari filsafat Yunani pada banyak ulama
ulama kaum muslimin. Demikian juga apa yang diakibatkan oleh pemikiran kapitalisme dan sosialisme pada banyak putra umat Islam. Semua itu terjadi karena pemahaman terhadap fakta pemikiran yang ada bukan merupakan pemahaman yang dapat membatasi dan membedakannya dari yang lain, juga karena penggambaran terhadap makna pemikiran-pemikiran tersebut bukan merupakan penggambaran yang benar. Sebagai contoh, marilah kita ambil filsafat Yunani yang telah ada di kalangan orang-orang Kristen di Syam dan Irak. Dulu kaum muslimin mengemban dakwah Islam kepada orang-orang Kristen itu terutama setelah mereka berada di bawah pemerintahan dan kekuasaan Islam. Ketika berdebat dengan kaum muslimin, orang-orang Kristen menggunakan filsafat Yunani dan logika Yunani. Maka kaum muslimin pun lalu menggunakan filsafat dan logika Yunani untuk membantah orang-orang Kristen tanpa memahami pemikiran yang terkandung dalam filsafat Yunani dan tanpa melihat kekeliruan-kekeliruan yang masuk ke dalam premis-premis logikanya. Maka aktivitas mempelajari filsafat dan logika Yunani yang semula untuk menyebarkan Islam telah memalingkan sebagian ulama kaum muslimin untuk mempelajari logika guna mencari kenikmatan yang ditemukan ketika mempelajarinya. Sebagian ulama kaum muslimin yang lain berpaling menuju logika karena ingin membantah orang-orang Kristen dan ingin menyusun argumen bagi kebenaran pemikiran Islam. Adapun golongan yang pertama dari para ulama tersebut, mereka telah mengikuti jalan para filosof Yunani dan mengambil filsafat Yunani sehingga menjadi sakofah mereka. Mereka memeluk pendapat-pendapat dalam filsafat Yunani dengan memperhatikan Islam menurut pandangan ide-ide filsafat Yunani tersebut. Karena itu muncullah para filosof muslimin. Di antara mereka ada yang terpeleset dan menyimpang. Ada pula di antara mereka yang tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Kedua golongan tersebut, yaitu orang-orang yang menyimpang dan tersesat, sesungguhnya telah meninggalkan Islam dan menjadi orang-orang kafir. Oleh karena itu, semua yang disebut dengan filosof muslimin atau para filosof Islam sesungguhnya adalah orang-orang kafir. Tidak ada bedanya antara Ibnu Sina dengan Al-Farabi atau antara Ibnu Rushd dengan Al-Kindi. Adapun golongan kedua dari ulama kaum muslimin, yaitu orang-orang yang mempelajari filsafat Yunani dan logika Yunani, mereka terbagi lagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang menjadikan filsafat Yunani sebagai asas dan melakukan takwil terhadap berbagai pemikiran Islam agar sesuai dengan berbagai pemikiran filsafat Yunani. Mereka juga menerapkan berbagai pemikiran filsafat Yunani terhadap pemikiran Islam. Golongan ini adalah kaum Mu'tazilah. Golongan yang kedua adalah golongan yang menyikapi pemikiran-pemikiran golongan pertama tersebut dengan sikap penentangan dan kritikan. Mereka berusaha untuk meluruskan dan menolak Mu'tazilah. Golongan inilah yang dikenal dengan nama Ahlu Sunnah. Maka terjadilah perdebatan di antara dua golongan tersebut. Mereka akhirnya disibukkan dengan perdebatan tersebut dan meninggalkan aktivitas mengemban dakwah Islam. Mereka akhirnya terpalingkan dari aktivitas pokok yang diwajibkan oleh Allah atas mereka, yaitu mendakwahkan Islam kepada non-muslim dengan usaha mereka untuk meluruskan akidah pada sesama kaum muslimin. Apakah dengan menggunakan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani sebagai dalil untuk membuktikan kebenaran pemikiran Islam dan untuk menjelaskannya, ataukah dengan cara menolak pemikiran-pemikiran tersebut? Kaum muslimin akhirnya sibuk dengan aktivitas ini dari generasi ke generasi dan dari abad ke abad. Meskipun mereka semuanya adalah kaum muslimin, tapi mereka terpengaruh oleh filsafat Yunani. Akhirnya mereka terpalingkan dari tugas mengemban dakwah Islam kepada selain kaum muslimin. Masalahnya tidak berhenti sampai di sini. Kajian filsafat dan logika Yunani tersebut juga memunculkan kelompok-kelompok lain seperti Jabariyah, Murji'ah, Qadariyah, dan lain-lain. Keadaan ini mengakibatkan lahirnya berbagai macam sekte, aliran, pemikiran, dan kelompok di antara kaum muslimin. Maka muncullah kekacau balauan, sehingga kaum muslimin pun menjadi berpuluh-puluh firqah dan aliran pemikiran. Semua itu akibat masuknya filsafat Yunani ke negeri-negeri Islam dan akibat kesediaan dari banyak kaum muslimin untuk mempelajarinya. Tanpa adanya pemahaman yang bisa membatasi dan
membedakan berbagai pemikirannya, juga tanpa adanya gambaran yang benar terhadap makna pemikiran-pemikiran tersebut. Andai kata kekuatan Islam itu sendiri tidak ada, andai kata tidak ada sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dengan jujur dan ikhlas menghadapi berbagai pemikiran-pemikiran tersebut dengan menjelaskan fakta yang ditunjukkannya serta menggambarkan makna-maknanya dengan benar, andai kata tidak dihunus pedang yang tajam untuk menghadapi orang-orang kafir di antara berbagai firqah dan aliran tadi, andai kata semua itu tidak ada, niscaya Islam telah hilang dan punah akibat filsafat Yunani beserta berbagai pemikiran dan pendapat yang telah dilahirkannya. Adapun pemikiran-pemikiran kapitalis dan sosialis, maka bahayanya bisa disaksikan dan diindra dengan jelas. Kesesatan pemikirannya telah menimpa banyak putra kaum muslimin. Kesalahan pemahamannya telah menyebar hingga pada mayoritas kaum muslimin. Kita tidak perlu mendatangkan bukti lagi atau menyebutkan contoh-contoh pemikirannya yang sesat dan salah. Itu karena fakta yang bisa disaksikan di negeri-negeri Islam, terutama bagi orang-orang yang sadar akan kondisi kehidupan setelah Perang Dunia II, akan memperlihatkan kepada kita kehancuran pemikiran kaum muslimin dan keterpalingan mereka dari aktivitas untuk menegakkan Islam sebagai akibat pemikiran-pemikiran barat tersebut. Karena itu, proses berpikir tentang teks-teks pemikiran harus diketahui dengan sempurna, yaitu dalam proses berpikir tentang teks pemikiran tidaklah cukup hanya dengan adanya informasi terdahulu, tetapi informasi terdahulu itu haruslah setaraf dengan pemikiran yang ada. Harus ada pemahaman atau idrak comprehension terhadap fakta pemikiran sedemikian hingga dapat dibatasi dan dibedakan dengan pemikiran yang lain. Juga harus ada gambaran atau tasawur, konsep terhadap makna pemikiran secara benar yang akan memberikan gambaran yang hakiki tentang makna pemikiran tersebut. Memang benar, Islam tidak melarang adanya kajian pemikiran, bahkan membolehkannya. Islam juga tidak melarang adanya pengambilan pemikiran, bahkan juga membolehkan. Akan tetapi Islam telah menjadikan akidah Islamiyah sebagai landasan bagi seluruh pemikiran dan standar untuk mengambil atau menolak pemikiran. Islam tidak membolehkan mengambil suatu pemikiran yang bertentangan dengan landasan ini, meskipun Islam membolehkan kita membaca teks-teks yang mengandung pemikiran tersebut. Islam juga tidak membolehkan mengambil suatu pemikiran kecuali jika landasan pemikiran tersebut telah membolehkan mengambilnya. Untuk mengetahui apakah suatu pemikiran bertentangan atau tidak dengan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah tersebut, maka tidaklah mungkin mengambil sikap terhadap pemikiran tersebut kecuali setelah memahami faktanya dengan pemahaman yang bisa membatasi dan membedakannya, dan setelah menggambarkan makna pemikiran tersebut dengan benar. Tanpa ini semua, tidak akan mungkin menstandarisasi pemikiran tersebut dengan landasan pemikiran. Selanjutnya, tidak mungkin pula mengambil sikap yang benar terhadap pemikiran tersebut. Maka dari itu, jika seseorang hendak berpikir pada suatu teks pemikiran yang manapun juga, haruslah dia mempunyai informasi terdahulu yang setaraf dengan pemikiran tersebut. Selain itu, dia harus memahami fakta pemikirannya dengan pemahaman yang bisa membatasi dan membedakannya, serta mampu menggambarkan maknanya secara benar yang akan memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang pemikiran itu. Demikian pembacaan buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.